Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya, Penatua Lisundari, dalam Selamat Berefleksi. Bacaan kita kali ini terambil dari Galatia 4 ayat 1-11. Namun yang menjadi penekanan untuk renungan kita kali ini adalah ada di ayat yang ke-7a. Demikian bunyinya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan tema kita kali ini adalah hidup itu harus. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita membaca teks ini sampai dengan ayat yang ke-11, maka akan kita jumpai ada ungkapan kekhawatiran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus khawatir jika jemaat tidak lagi hidup dalam iman percaya kepada Yesus Kristus akibat adanya ajaran-ajaran yang sesat yang berkembang di antara jemaat. Padahal Paulus dan pelayan-pelayan yang lain sudah berupaya juga untuk memberikan pengajaran yang menjadi dasar pemahaman bagi mereka. Di dalam Yesus, mereka sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dibebaskan dari roh-roh dunia sehingga mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hidup kita kira-kira apa ya yang membuat kita ini sulit bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus? Nah, dalam tema kita hari ini adalah hidup itu harus. Harus apa? Nah, hidup itu harus terus maju, harus terus bertumbuh, harus juga terus berkembang. Pertumbuhan anak akan terlihat pada tubuh yang semakin hari semakin bertambah tinggi, juga semakin hari semakin besar. Dan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai pun semakin bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebetulan saya bekerja di salah satu lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Gereja Kristen Pasundan di daerah Kampung Sawah. Nah, di sana ada seorang anak yang begitu gigih untuk maju dan tidak mau menyerah. Nah, pertama masuk si anak ini belum terlalu terlihat kemampuannya dan agak tertinggal dengan anak-anak seusianya. Tapi karena dia mau berusaha dan mau terus maju, maka dengan cepat si anak ini bisa mengikuti segala aktivitas sesuai kemampuan dan usianya. Nah, artinya di sini hidup kita harus terus maju. Terkadang yang membuat kita sulit bertumbuh adalah keegoisan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, ketika dewasa pertumbuhan bukan lagi tentang fisik, melainkan kualitas relasi, tugas tanggung jawab serta iman. Iman yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh godaan dan tantangan dunia. Iman yang dapat terus setia dan taat pada Tuhan meskipun tawaran dunia biasanya sangat menggiurkan. Nah, kita adalah anak-anak Allah yang telah dipanggil untuk kepentingan Tuhan di dunia ini untuk kemuliaannya. Kalau kita sudah disebut anak Allah, maka sebagai anak-anaknya kita juga telah menjadi ahli waris Tuhan di dunia ini. Nah, sebagai ahli waris, segala sesuatu telah diberikan Tuhan bagi kita. Sebagaimana Yesus juga telah melaksanakan tugas Bapanya yang mengutus dia untuk keselamatan dunia. Nah, sebagai ahli waris, bukan saja menerima yang enak-enak tentunya, namun kita juga akan menemui hal-hal yang terkadang adalah derita, kesusahan, ya. Namun di balik derita itu ada Tuhan yang akan menopang kita dan memberi kekuatan. Ya, seperti orang tua dan anak, pasti akan ada selalu perhatian untuk menopang baik dalam suka maupun dalam duka. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang senantiasa membangun iman percaya kita agar iman kita semakin dewasa kepada Tuhan Yesus Kristus.
Berbahagialah kita yang sudah tidak memperhambakan diri lagi kepada allah-allah dunia, buatan manusia yang binasa. Tetapi kita adalah anak-anak yang bisa menyebut ya Allah, ya Bapa, dalam namanya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia sudah menyediakan bagi kita hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup itu harus terus maju, bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik hari demi hari. Dari kita merangkak, berjalan, lalu berlari. Dari tidak tahu baca tulis, menjadi bisa menulis sehingga menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dari orang-orang yang penuh kebencian, menjadi pengasih dan pengampun, menjadi orang yang berorientasi pada Tuhan dan sesama. Kita menjadi lebih baik sebagai buah dari segala pengajaran dan didikan yang kita dapatkan. Kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari guru, orang tua, bahkan juga pendeta di masa sekarang dan juga masa lalu. Mari kita terus mendasari hidup pada firman Tuhan yang menuntun dan memampukan kita dalam mengembangkan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.